Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu akan mute semuanya ya. Jadi nanti kalau mau bertanya baru buka mic-nya ya. Kalau enggak tetap mute dulu aja ya. Baiklah, kita langsung akan membahas tentang awam umum ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, kita akan membahas tentang alat ungkap masalah umum. Atau kita singkat AUM umum gitu ya. Jadi AUM ini ada dua. Ada AUM umum, ada AUM PTS-DL ya. Oke. Nah, kenapa sampai ada AUM umum ini atau AUM ini sampai ada? Karena beberapa hal gitu ya. Pertama, instrumen yang dipakai mengungkap masalah yang berkaitan dengan pelayanan BK yang pernah ada tahun 1950 namanya MPCL gitu ya. Nah, MPCL ini ada 3 untuk SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi gitu ya. Nah, masih banyak yang masuk. MPCL ini memuat 11 bidang masalah saat itu, yaitu perkembangan jasmani, keuangan, jasmani dan kesehatan, keuangan, lingkungan dan pekerjaan, kegiatan sosial, rekreasi, seks, pacaran dan perkawinan, hubungan sosial kejiwaan, hubungan pribadi, moral, agama, rumah tangga, masa depan pekerjaan, dan kurikulum dan pengajaran. Ini yang dimuat dulu dalam MPCL ya. Jadi belum ada AUM ini masih latar belakang lahirnya AUM gitu ya. Nah, kemudian baru lahir AUM. AUM ini adalah alat untuk mengungkapkan masalah-masalah umum. Jadi kalau AUM umum, dia mengungkapkan masalah-masalah umum yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan pelayanan konseling. Jadi masalahnya umum. Nanti kalau PTS-DL khusus masalah terkait masalah belajar gitu ya. Nah, AUM umum ini meliputi 1. Mahasiswa, 2. SLTA, 3. SMP, 4. SD, dan 5. masyarakat. Jadi kalau AUM umum itu ada 5 format. Jadi Anda harus hafalkan ini bahwa ada 5 format nanti dalam AUM umum. Gitu ya. Ada 5 format yang harus Anda pakai tergantung kepada kebutuhan gitu ya. Misalnya Anda mau menggunakan AUM umum atau mau tahu apa masalah anak SMP, maka Anda harus gunakan format 3. Kalau Anda ingin melakukan untuk mahasiswa, Anda gunakan format 1. Jadi Anda harus hafal format 1 untuk siapa, 2 untuk siapa, 3 sampai format 5. Nah, kalau di AUM umum ada format 5 ya. Kalau di AUM PTS-DL, minggu depan saya akan jelaskan itu cuma ada 4 format gitu ya. Kalau di sini ada 5 format. Nah, saya akan membahas hanya yang AUM umum mahasiswa. Karena kalau AUM umum SD, SMP, SMA, sebenarnya bisa mengikuti AUM yang di mahasiswa. Nanti jumlahnya saja berbeda gitu ya. Jadi ada yang jumlahnya soalnya gitu ya, ada 200 sekian, ada yang 100 sekian gitu ya. Jadi soalnya itu antara 100-an sampai 200 gitu soalnya, jumlahnya gitu ya. Itu perbedaannya nanti di dalam AUM dari segi jumlah item, dari segi pilihan-pilihannya berbeda nanti gitu. Cuman masalah yang diungkapkan hampir mirip gitu ya. Nah, kalau di mahasiswa itu ada 10 masalah yang dijelaskan di sini. Yang pertama terkait dengan masalah jasmani dan kesehatan. Jadi di dalam buku AUM itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jasmani dan kesehatan. Misalnya saya terganggu dengan
berat badan. Oke, saya coba ambil dulu, saya lupa ngambil tadi. Oke, ini adalah contoh buku Aum ya. Nanti kalian menemukan, nggak kelihatan ya. Jadi bukunya kecil-kecil. Kalau dulu pernah ngikut gitu ya, pernah dilakukan oleh guru sekolahnya gitu ya. Nah, kita akan contohkan yang mahasiswa. Nah, misalnya di mahasiswa ini ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jasmani dan kesehatan. Misalnya, badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, si klien kalau dia sampai mengisi checklist, berarti dia ada masalah dengan jasmani dan kesehatan terkait dengan ukuran tubuh gitu ya. Kemudian, misalnya warna kulit kurang memuaskan, gitu ya. Itu juga termasuk ke dalam jasmani dan kesehatan. Jadi di sini ada item-item sampai mungkin pernah mengalami penyakit yang kronis dan segala macam ada di pertanyaannya gitu ya. Itu jasmani dan kesehatan. Yang kedua terkait dengan diri pribadi, nah, gitu ya. Misalnya sering merasa diperhatikan atau dibicarakan oleh orang lain, nah gitu ya. Jadi akan ada contoh-contoh. Iya. Sorry. Nah, ada juga masalah-masalah terkait dengan hubungan sosial. Ada juga masalah-masalah terkait dengan ekonomi dan keuangan. Jadi semua ini ada di dalam buku Aum ini pertanyaannya. Jadi ini ibarat kisi-kisi, maka ini adalah semua indikatornya. Jadi ini adalah indikator-indikator yang ada dalam Aum Umum seri mahasiswa. Gitu ya. Sekali lagi ini indikator Aum Umum seri mahasiswa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termasuk nanti yang akan dibahas adalah waktu senggang. Gitu ya. Jadi dari sini kita tahu, oh ternyata anak A gitu ya punya masalah terbesar di jasmani. Anak B punya masalah karir dan pekerjaan. Si anak C punya hubungan badan budi yang cukup tinggi masalahnya. Bahkan mungkin akan ada siswa kita yang punya masalah cukup tinggi di waktu senggang. Jadi dari sini bisa dilakukan konseling berikutnya atau dilakukan layanan-layanan lainnya. Jadi ini adalah 10 masalah gitu ya, 10 bidang yang dibahas dalam Aum Umum. Nah, Aum ini sudah sahih atau sudah valid, sudah dihitung oleh pembuatnya. Jadi kalau di sini disusun oleh siapanya ada ya, ada Praitno, Mujiran, Afrizal Sanu, dan Daharnis gitu ya. Nah ini sudah ada di sini, sudah ada, kita juga sudah dapat kemarin versi terbarunya gitu ya, dari Aum Umum. Jadi kalau yang lama, yang di lab itu beberapa masih yang lama gitu ya, masih yang pakai item-itemnya belum diperbaharui, tapi ada yang sudah baru, yang sudah sempat kita fotokopi baru, itu sudah pakai item-item yang lebih sesuai dengan keadaan saat ini gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengadministrasikan dan mengolah hasil gitu ya. Nah, ini pengadministrasian. Ingat bahwa kita harus melakukan petunjuk pengerjaan. Baiklah, semuanya perhatikan saya bahwa ketika kalian nanti melakukan ini, Aum, saya akan minta Anda melakukannya lagi seperti kemarin sosiometri. Anda harus
melakukan seperti yang saya berikan saran gitu ya. Oke. Kita bagikan. Jadi langkah pertama adalah Anda bagikan buku Aum ke atas. Ini kalau udah masuk kelas ya. Anda bagikan buku Aum ini ke setiap siswa di atas mejanya. Dalam keadaan ya usahakan mungkin ditelungkupin gitu ya. Ditelungkupin satu. Setiap meja. Kemudian Anda bagikan lembar jawaban. Jadi dia ada lembar jawaban. Anda bagikan lembar jawaban satu-satu setiap mahasiswa juga gitu ya. Jadi silakan bagikan satu per satu. Nah setelah itu Anda minta mereka mengisi lembar jawaban dulu gitu ya. Jadi silakan isi lembar jawaban dulu, misalnya isi nama, tanggal lahir dan segala macam itu ada di lembar jawaban. Isi itu dulu. Nah setelah itu baru Anda ajak mereka memegang bukunya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan pegang bukunya. Gitu ya. Tapi Anda sebelumnya ingat 5 men ya, Anda jelaskan apa itu Aum. Jadi Aum ini adalah salah satu instrumen dalam BK yang berguna untuk mengetahui apa saja sih permasalahan yang sekarang sedang Anda alami, gitu ya. Anda akan mengerjakan ini nantinya, saya akan bagikan, misalnya gitu ya. Kegiatannya selama sekian menit, gitu kurang lebih 45 menit. Nanti akan saya olah secara manual atau saya gunakan aplikasi yang sudah ada. Kemudian akan saya kasih tahu kepada saudara semua hasilnya satu persatu, nanti saya bagikan gitu ya. Saya akan berikan di ruang BK misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana mengerjakannya, nah, kita akan bacakan gitu ya. Nanti di cara pengerjaan instrumen tes di semester berikutnya, kalau Anda lulus mata kuliah ini, semester depan Anda boleh ngambil instrumen tes, maka itu juga mirip gitu ya. Anda harus melakukan pengadministrasi instrumen dengan membaca petunjuk biasanya gitu ya. Nah, silakan semuanya buka buku petunjuknya gitu ya. Jadi Anda suruh mereka buka buku petunjuknya. Nah, saya akan bacakan petunjuknya. Diharapkan Anda menyimak dengan melihat yang ada di buku Anda gitu ya. Petunjuk. Alat ungkap ini bukanlah sebuah tes ataupun ujian, melainkan alat ungkap tentang masalah-masalah yang sering mengganggu mahasiswa atau siapapun juga, yaitu masalah-masalah yang berkenaan dengan keadaan jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi dan perkawinan, keadaan dan hubungan dalam keluarga, serta waktu senggang. Anda diharapkan menjawab dengan sungguh-sungguh dan jujur. Semua jawaban yang Anda berupa keluhan ataupun gangguan yang Anda rasakan itu akan sepenuhnya dirahasiakan, gitu ya. Sekali lagi dirahasiakan. Jadi saya akan merahasiakan gitu ya. Jawaban Anda itu hanya dipergunakan untuk membantu Anda dan sebesar-besarnya demi kepentingan Anda sendiri. Bacalah daftar berikut ini dengan teliti dan tandailah masalah-masalah yang menjadi keluluhan dan mengganggu Anda. Ikutilah 3 langkah berikut. Oke, langkah pertama. Nah, semuanya nanti di langkah-langkah ini ada di lembar jawaban. Saya lupa, nanti saya akan lihatkan lembar jawabannya gimana ya. Langkah pertama. Dalam membaca dengan seksama daftar berikut ini, tandailah masalah-masalah yang bagi Anda merupakan keluhan atau gangguan dengan jalan menyilangi dengan tanda X gitu ya, nomor masalah pada lembar jawaban. Misalnya, jika Anda merasa adanya keluhan dan atau terganggu karena badan terlalu kurus, maka silangilah nomor 001 pada lembar jawaban yaitu sebagai berikut. Jadi di sini udah ada contoh, di lembar jawabannya juga nanti ada contoh gitu ya. Oke, begitu seterusnya. Bacalah satu persatu semua pernyataan pada daftar tersebut. Ada 225 soal. Jadi nomor 1 sampai nomor 225. Jadi ingat, mahasiswa itu berapa jumlah soalnya? Kalau ditanya berarti 225. Nanti beda ya, ingat SD, SMP, SMA, itu beda lagi jumlah soalnya.
Apalagi umum, masyarakat itu juga beda. Nah, langkah kedua, nanti di lembar jawaban itu ada, jika Anda telah selesai dengan langkah pertama, tinjaulah kembali masalah-masalah yang Anda tanda itu dan pilihlah masalah mana yang bagi Anda berat dan atau amat mengganggu. Tuliskanlah nomor masalah yang berat atau mengganggu tersebut di bagian yang tersedia pada lembar jawaban. Nanti di lembar jawaban akan ada kolom-kolomnya lagi. Nah, langkah ketiga, setelah menyelesaikan langkah kedua, jawablah 3 buah pertanyaan yang tertera pada halaman terakhir buku ini. Jawaban Anda tuliskanlah di bagian yang tersedia pada lembar jawaban. Nah, itulah tadi petunjuknya. Diharapkan buku ini tidak dicoret, gitu ya. Jadi saya harapkan Anda semua tidak mencoret buku ini. Jadi kembalikan buku ini dalam keadaan seperti tadi Anda menerimanya. Nah, itu perlu ditegaskan kepada klien Anda. Karena takutnya mereka akan mencoret-coret buku ini, gitu ya. Sementara buku ini buku yang tidak sekali pakai, gitu ya. Tapi buku ini akan digunakan terus-menerus, gitu ya. Oke, nah itu adalah petunjuk pengerjaan. Itu Anda harus bacakan dengan seksama gitu ya. Jadi kalau saya tadi terburu-buru, Anda harus membacakan lebih baik dari saya tadi membacakan gitu ya. Kemudian lembar jawaban terpisah. Saya nanti akan coba lihatkan contoh lembar jawaban kita ya. Mudah-mudahan ada di rumah. Kalau enggak, dia di lab sebenarnya semuanya ya. Yang ketiga, waktu penyelenggaraan. Jadi kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit sampai 60 menit. Jadi nggak lebih dari 1 jam gitu ya. Biasanya 1 jam pelajaran selesai lah gitu ya. Kemudian ada kumpulkan, seperti yang tadi saya bilang, suruh mereka memasukkan lembar jawaban ke dalam buku, gitu ya. Jadi misalnya, nah jadi ini lembar jawaban, maka dia harus dimasukkan ke dalam bukunya, gitu ya. Dimasukkan ke dalam bukunya. Kemudian frekuensi. Jadi gini, kapan AUM ini dilakukan? Biasanya itu di pertama masuk sekolah. Misalnya kayak kita semester baru tuh. Nah, itu melakukan AUM gitu ya. Dulu Anda pernah melakukan AUM ya sebagai mahasiswa ya, pernah dikasih AUM. Nah, itu kan di awal semester. Nah, bisa juga di tengah semester untuk evaluasi dan di akhir semester. Jadi, mungkin 3 kali pelaksanaan selama Anda selama 1 semester di saat Anda menjadi guru BK nanti gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana hasil AUM ini akan kita olah gitu ya. Yang pertama, hasil pengerjaan umum harus segera diolah untuk selanjutnya digunakan gitu ya, untuk kepentingan mahasiswa yang bersangkutan gitu ya. Kemudian hasil AUM jangan sampai kadaluarsa. Jadi kalau Anda kasih hari ini setidaknya 2 minggu paling lama atau itu tuh udah selesai Anda olah gitu ya. Karena kan masalah itu sangat dinamis gitu ya. Hari ini mungkin dia bermasalah dengan A, tiba-tiba besok kan masalah A hilang, timbul masalah B. Makanya jangan sampai mengolah AUM ini terlalu memakan waktu Anda lama gitu. Jadi kalau bisa hari ini diolah, minggu depan udah selesai gitu ya. Oke, jadi nggak boleh kadaluarsa. Yang ketiga, ada 2 data yang akan diperoleh dari hasil pengolahan AUM ini. Ada data kelas dan data individu. Data individu yang akan Anda kasihkan secara individu. Jadi misalnya Anda panggil satu-satu, Andini gitu ya, Yola, Muhammad Fadlan, itu Anda kasih satu-satu ke dia. Jadi tidak Anda sebar di kelas gitu ya, tapi Anda panggil dia ke ruang BK, Anda bacakan hasilnya secara individu. Tapi yang untuk kelas, boleh Anda share di kelas, jadi Anda mungkin bikin PowerPoint gitu ya, Anda perlihatkan, nah ini loh hasil kelas kita gitu ya. Nah, ini adalah kaitan nanti kaum umum dengan berbagai jenis layanan dan mungkin bisa gitu ya. Nah, misalnya kaum umum digunakan untuk layanan orientasi gitu ya, secara klasikal kelompok individual. Untuk informasi bisa, konten bisa gitu ya. Untuk konseling perorangan secara individual tentunya, kelompok. Nah, itu semua adalah penggunaan. Nah, ini tidak perlu terlalu lama lah ya. Kan udah dibahas sama kelompok yang menyajikan ya. Nah, ini adalah contoh hasil laporan AUM umum. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami bersama sekarang gitu ya. Oke,
ini akan susah gitu ya, saya menjelaskannya karena kita semua tidak memegang bukunya, kita semua tidak memegang kertas lembar jawabannya, kita semua juga tidak memegang kolom-kolom ini gitu ya. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin agar Anda semua paham. Nah, ini adalah bentuk hasil laporan dari sebuah AUM untuk individual. Jadi ini laporan yang akan Anda buat secara individual nanti. Jadi kalau ada 50 mahasiswa Anda, 50 orang anak Anda, maka ada 50 lembar ini. Ya, sekali lagi saya ulangi, lembaran yang ini tergantung jumlah siswa Anda. Jadi misalnya siswa Anda 30, maka 30 lembar halaman ini. Kalau siswa Anda 25, ya 25. Kalau siswa Anda 40, ya maka ada 40 lembar halaman ini. Sekali lagi itu ya. Oke. Nah, ini ada di kolom pertama itu ada namanya bidang masalah. Ini ada garis ini harusnya ya, nomor ya. Sini ya. Sini ada garis harusnya nomor gitu ya. Ketinggalan, tapi nggak apa. Nah, ini ada bidang masalah. Ini ada jenis masalah, ada nomor masalah. Gitu ya. Nah, nomor masalah berat ini ya. Nah, bidang masalah ini lahir dari mana? Dari yang tadi saya terangkan. Saya ada nerangin tadi kan, jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, dan semuanya. Nah, itu totalnya saya bilang tadi ada 225. Gitu ya, ingat. 225 gitu ya. Nah, untuk jasmani dan kesehatan saja ada 25 item. Untuk diri pribadi ada 20 item. Begitu seterusnya. Dan untuk yang paling tinggi ada ini. PDP ada 45 item. Oke. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kalau nggak paham, boleh buka mic-nya, Bu, saya belum paham gitu ya. Oke. Yang kedua, kolomnya adalah kolom jenis masalah. Maka di sini ada nomor masalah, ini jumlah, ini persentase. Nah, ini adalah yang sudah diisi ya. Harusnya ini kosong nih. Ini harusnya ini kosong. Ini kosong. Ini yang isi kita gitu ya. Oke. Nah, maka Anda akan mengecek lembar jawaban gitu ya. Kita akan coba cari lembar jawaban saya dulu gitu ya. Kita coba ambil lembar jawaban. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Ini lembar jawaban ya. Ini namanya lembar jawaban AUM umum. Nanti gimana kami dapatnya, Bu? Boleh nanti di-share, kayaknya saya share gitu ya. Anda boleh bagi, boleh pakai gitu ya. Nah, ini sudah kita buat dengan nama BK Unip gitu ya. Sebenarnya kita kan belinya dari Padang ya. Harusnya sebenarnya masih Padang nih, Program Studi BK FK UNP gitu ya. Cuman kita karena sudah kita beli, kita yang untuk lembar jawaban kita rubah gitu ya, biar lebih BK Unip lah gitu ya. Nah, ini yang harus diisi oleh siswa Anda tadi dulu ya. Nama, tempat tanggal lahir, sekolah, atau di sini universitas gitu ya. Karena ini untuk mahasiswa ya. Gitu ya. Kemudian kelas, jenis kelamin, dan tanggal mengisi. Oke. Ini langkah pertama yang saya bilang tadi ya. Oke, saya ini ya. Ini langkah pertama yang saya bilang tadi. Ini langkah pertama. Kemudian ini langkah kedua. Gitu ya. Dan ini langkah ketiga. Nah, ini 3 langkah yang saya sebutkan tadi gitu ya. Kalau Anda tadi sudah pegang ini maka enak gitu ya. Tapi inilah dia langkah ketiga. Langkah pertama tadi saya minta kan Anda mengisi ya gitu ya. Misalnya tadi nomor 1 gitu ya. Nomor 1 tadi adalah badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, kalau iya maka tadi saya minta Anda mensilang di sini gitu ya. Jadi kita silang di kotak ini gitu ya. Kita bold aja ya. Oke, kita kasih warna aja. Oke. 01 misalnya gitu ya. Kemudian warna kulit kurang memuaskan, oh tidak masalah buat saya misalnya gitu ya. Makanya ingat bahwa siswa Anda harus diingatkan bahwa ini nomor ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah. Baru dia naik lagi. Jadi nomornya nggak nganan gitu ya. Ke bawah dulu kan ada panahnya nih. Tet ke bawah, naik lagi, ke sini, ke samping, ke bawah gitu ya. Itu harus diperhatikan dan diinget-ingetin ke anaknya nanti ya. Kemudian, mempunyai kawan yang kurang disukai orang lain. Punya nggak?
mungkin punya gitu ya, misalnya gitu ya. Itu nomor 014. Maka 014 juga kita bold gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, udah gitu ya. Si anak akan memilih beberapa kotak nih ya yang kemudian jadi masalah itu langkah pertama. Langkah kedua, kita mengisi nomor masalah yang dianggap berat. Nah, gitu ya. Misalnya yang dianggap berat nomor 001, maka diisi di sini ya. 003, 045 gitu ya. 057 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, begitu cara mengisi langkah kedua yang diisi oleh siswa Anda. Kemudian langkah ketiga, apakah sudah menggambarkan? Nah, kalau sudah, maka kalau belum, maka dipilih yang ini. Belum, ternyata belum menggambarkan, masih ada masalah yang belum diceritakan. Maka ini ditulis di sini. Masalahnya apa? Saya saat ini ya, dia harus mencerita di sini. Ceritakan di situ, di kolom nomor 2, gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Apakah Anda ingin konsultasi? Kalau jawabannya ya dan usahakan dia menjawab ya, gitu ya. Maka kepada siapa? Tentu yang terbaik yang harus dipilihnya adalah kepada guru pembimbing. Tapi ternyata tidak, Anda bukan orang pilihan, gitu ya. Dia tidak mau konsultasi ke Anda, maka dia boleh menulis di sini. Misalnya, dia ingin konsultasi kepada guru bahasa Inggris. Dia nggak mau konsultasi sama Anda. Dia nggak percaya sama Anda, dia pilih guru bahasa Inggrisnya, gitu ya. Nah, berarti itu Anda tidak terpilih, gitu ya. Maka itu sebenarnya sangat disayangkan. Harusnya dia pilih adalah guru BK-nya. Gitu ya. Nah, itu tadi, gitu ya, caranya. Nah, kemudian kita balik ke lembar jawaban. Oke, baru dia. Oke, white. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Ini SMA, nggak apa-apa. Isinya mirip kok. Nah, seperti tadi saya bilang, jadi Anda lihat lembar jawabannya satu-satu nih per individu. Kemudian Anda isi ke sini. Oke, tadi sudah ada kotak-kotaknya, sehingga kita tinggal mindahin. Misalnya jasmani dan kesehatan. Dia ngilang nggak tadi nomor 3? Maka nomor 3 Anda tulis 3, 20, 46, 63. Nah, ini semua masalah jasmani kesehatan yang dia silangi. Maka jumlahnya ada 6. Gitu ya. Oke. Nah, Anda harus teliti, gitu ya. Oke. Anda harus cek. Ini ada 25 jawaban, maka Anda cek semuanya. Gitu ya. Nah, ternyata dia paling banyak masalah di sini misalnya gitu ya. PDP.
Ada 21 masalah. Gitu ya. Jadi dia berarti menyilang semua, hampir semua gitu ya, setengah dari lembar jawaban PDP. Gitu ya. Dapat ngisi kolom nomor masalah. Jadi nomor masalah diambil dari centangan atau silangan si siswa tadi di lembar jawaban yang kemudian Anda pindahkan ke sini berdasarkan kelompok masalah yang sudah ada juga di lembar jawaban. Jadi Anda sebenarnya tinggal pindahin gitu ya. Oke, jadi saya lihatkan kembali bahwa ini dia ya. Jadi harus Anda perhatikan JDK itu mana? Berarti JDK itu yang ini loh. Ini JDK nih. Semua yang di sini adalah JDK. Gitu ya. Tuh, jadi jangan sampai salah ya. Ini JDK. Ketika dia menyilangi nomor-nomor yang ada di sini, tadi JDK katanya ada 25 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 25, cocok ya? Ada 25 dari nomor 1 sampai nomornya tidak urut. Jadi ada nomor 1, 26, 51, 76, 86. Maka jangan sampai keliru. Sekali lagi, benar-benar harus hati-hati gitu ya. Nah, kemudian DPI yang mana? DPI yang di sini. Ya, DPI juga ada 25. 20 ya? Ini DPI. Oke. Ini HSO, hubungan sosial. Oke. Ini EDK. Gitu ya. Nah, begitu ya. Selanjutnya, masukkanlah dia ke bagian yang sesuai. Selagi masukkan dia ke bagian yang sesuai. Ketika dia menyilang nomor 37, maka Anda harus masukkan ke kolom HSO. Ketika dia menyilang nomor 106, maka Anda harus masukkan ke kolom HMP. Jangan sampai keliru gitu ya. Oke. Nah, itu terkait pemasukannya. Saya mau nanya dulu, apakah Anda sudah paham yang saya jelaskan tersebut? Sampai ngisi yang jenis masalah dulu. Paham semuanya? Kalau enggak, boleh bertanya dulu. Nanti saya lanjutkan, Anda bingung gitu ya. Belum, Bu. Belum? Bagian mananya, sayang? Jadi, Bu izin bertanya, Bu. Iya. Saya Rosdia Mereka, kelas Oke. 3, izin bertanya. Jadi, Bu, bentuk aumnya itu bagaimana? Terus berarti aum sama lembar kunci jawaban siswa itu dua ya, Bu? Dibedakan. Berarti dia nggak ngisi di aum itu, Bu. Oke. Anda masuk dari pertama saya menjelaskan tadi? Apa baru masuk? Baru masuk, Bu. Oke, berarti itu kesalahannya ya. Saya udah jelasin tadi bahwa ada dua, ada lembar jawaban, ada buku aum ya. Yang buat dari tadi masuk mungkin sudah paham bahwa ada dua lembar, ada lembar jawaban, kemudian ada buku ya. Nah, itu terpisah. Saya udah bilang dalam menjelaskan tadi bahwa buku tidak boleh dicoret sama sekali. Itu harus dijelaskan kepada siswanya. Nah, kemudian hasil dari lembar jawaban itu yang dipindahkan ke kotak ini tadi, gitu ya. Oke. Sampai di sana. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, kita akan masuk cara menghitung persentase. Silakan. Sekali lagi. Kalau ada pertanyaan. Ayo. Jangan ragu-ragu. Ibu, izin bertanya lagi, Bu. Maksudnya masalah yang berat sama masalah yang ringan itu, Bu, cara membedakannya bagaimana, Bu? Itu si orangnya yang milih, bukan kita yang milih. Dia yang akan milih. Kan ada di langkah kedua, tuliskan masalah berat Anda. Dia yang menentukan apakah itu berat atau tidak berat, gitu ya. Jadi nanti di langkah kedua, di lembar jawaban itu ada. Tuliskan masalah berat Anda, maka dia akan nulis sendiri, gitu ya. Oke, batas ini dulu. Batas 2 ini tadi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau gitu kita hitung persentase ya. Nah, kita hitung ini ada 6. Gimana dapat 24? Ada yang bisa membantu? Coba. Pakai kalkulatornya boleh. 24 dapat di mana? Coba. Nggak ada yang bisa? Serius?
Tinggal membagi ya. 6 dibagi 25 dikali 100, maka dapat 24 ya. Jadi 24 ini dapat di mana? Sama dengan 6 dibagi 25 dikali Dikali 100. Kali 100. akan dapat 24. 4. Sampai ke bawah berarti paham ya? Paham kan? 20 gimana dapatnya? Berarti 4 dibagi 4 dibagi 15. 20 20 kali 100. 10 dikali 100. Yang ini 7. 7 dibagi 15 dikali 100. Oke, good. Berarti paham ya? dibagi semua? 15 dikali Paham, 100. Bu. Ya? Oke. Berarti fix yang ini paham ya? Sehingga nanti sama dengan di atas, ini nggak usah ditulis. Bagian di sini jumlahkan, jumlahnya 55, berarti 55 dibagi 2, 25 dikali 100. Jangan Anda jumlahkan ini ya, 24 tambah 20 tambah 46, Anda jumlahkan ke bawah. Salah ya. Tapi jumlah yang ini dibagi sama ini dikali 100. Ingat ya, ini dapatnya dari 55 dibagi 225 Bagi 225 dikali 100. ya. Nggak boleh dijumlahin ya. Ya, Bu. Nggak boleh dijumlahkan dari atas. Kalau dijumlahkan dari atas lebih 100% nanti ya. Oke. Berarti jumlahin yang ininya tadi masalahnya tadi kan, Bu? Ya, yang ini aja jumlah masalahnya yang dijumlahin. Ini di auto sum. Nah, ini dijumlahin ke sini, ke bawah ya. Ini dapat 55 ya. Sampai di sini paham? Gampang ya, kalau umum masih gampang lah ya. Gampang ya. Nah, untuk nomor masalah berat seperti pertanyaan temannya, ini sudah ada di lembar jawaban. Oke. jawaban. Kita lihat di lembar jawaban. Kamu nggak bisa bersumber ya? Tahu. Salah. Lembar jawaban. Mana ya? Nih ya, bagian kedua nih, kan saya udah contohin tadi. Anda disuruh ngisi di sini, si siswanya gitu ya. Lihatlah kembali masalah-masalah yang telah Anda tandai, katanya. Yang menjadi keluhan dan gangguan bagi Anda. Dari masalah-masalah tersebut, mana sajakah yang Anda rasakan amat berat atau amat mengganggu? Gitu ya. Jadi dia baca lagi, 001 nih, nah, dia kan ngisi tadi ya, nomor berapa misalnya gitu ya. Dia baca, 001 tuh berat kayak buat saya. Oh, ternyata berat. Ternyata berat badan itu berat buat saya. Nomor 057 berat buat saya. 057 apa gitu ya. Dia baca lagi nih, misalnya dia ngilang tadi 057. Dia akan baca, bukunya kan masih sama dia gitu ya. 57, apa nih 57? Saya penakut, pemalu. Oke, berat ternyata penakut dan pemalu, maka dia menyilang nomor ini. Nah, inilah yang kemudian nanti Anda pindahkan ke kolom yang ada di lembar yang Anda harus buat, gitu ya. Jadi Anda harus buat, Anda pindahkan ke situ. Nah, dia, mana ya? Nih. Anda pindahkan ke sini, ke kolom nomor masalah berat, ya. Pindahkan ke sana. Nomor 46 berat, nomor 46 jadi memasukkannya juga harus lihat. 46. 46 itu ada di mana? Oh, ada di JDK. Nih, sama 46 ya. 11, jangan sampai 11 Anda tulis di kolom nomor ini, tapi lihat 11 itu ada di nomor mana? Oh, 11 itu ada di PDP nih sama. Ya. Kemudian, nah ini 26, dia cuma 3 masalah beratnya, ada di sini juga. Jangan sampai salah. Misalnya Anda salah gitu ya. 11 Anda buat di sini. Kemudian 26 Anda buat di sini. Nah, itu salah. Nanti dalam mengoreksi salah ini Anda. Gitu ya. Harusnya tidak, harusnya di sini. 11 di sini. 26 juga di sini ya. Oke, selesai kerjaannya untuk satu orang. Ya, untuk satu orang.
Jadi ada 30 orang, ada 60 orang, ada 90 orang. Kalau Anda jadi guru BK, 150 anak, satu guru BK. Maka ada 150 lembar jawaban AUM umum. Oke? Gampang ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini selesai. Kemudian ada bagian bawah. Ini boleh ditulisnya tadi ya. Pertanyaan ketiga ya. Ingin mengkonsultasikan kepada teman kos, orang tua, kepada Allah dia gitu ya. Jadi dia nggak ada kepada guru BK pilihannya satupun ya. Dia pengen konsultasikan cuma kepada Allah gitu ya. Nggak percaya deh sama guru BK banyaknya. Guru BK galak sih gitu ya. Oke, Anda tanda tangan di sini ya. Nama Anda dan tanda tangan. Selesai kerja kita. Untuk satu anak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, Yes. Bu, kan tadi di yang Ibu contohkan itu kan di masalah beratnya itu kan nomornya yang siswa pilih itu sesuai ada di contoh masalah kan. Terus? Kalau dia nggak konsisten, Bu, misalnya di contoh masalah itu nomor sekian-sekian. Pas di masalah beratnya nomor lain yang nggak ada di masalah berat di contoh masalah itu nggak apa-apa, Bu? Nggak boleh, gitu ya. Anda makanya harus tegaskan ketika Anda membacakan petunjuk, gitu ya. Anda tegaskan bahwa bagian langkah kedua, Anda baca yang tadi sudah Anda silang. Hanya yang sudah Anda silang. Nah, gitu ya. Baru boleh Anda pilih, tuliskan di bagian langkah kedua. Jadi, sebenarnya boleh sih ketika mereka mengisi, enggak ada sedikit Anda mengingat-ingatkan lah gitu ya. Ya, sudah selesai langkah 1, siap-siap langkah kedua. Di langkah kedua nanti jangan begitu ya. Nah, gitu ya. Boleh diingat-ingatkan gitu ya. Oke. Ya. Ada Ya, Bu, lagi? terima kasih. Oke. Ada? Boleh, tanya dulu. Belum sebelum saya masuk ke format kelompoknya. Itu baru individu tadi kan? Silakan. Ayo, ayo. Ayo. Jangan ragu. Ada pertanyaan? Boleh. Nggak ada? Yakin? Paham ya? Kalau untuk individu gampang lah ya. Nah, kita akan masuk ke AUM kelompok ya. AUM kelompok. Pengolahan kelompok. Nah, ini saya pakai Excel. Setelah pakai Excel itu jauh lebih gampang ya. Nah, ini kelompok. Gitu ya. Ada rahasia di sini ya. Hasil pengolahan AUM seri format 1 mahasiswa kelompok. Gitu ya. Jadi yang tadi individu ya. Ini kan individu nih. Ini yang kelompok. Mahasiswa gitu ya, kelompok kelas mahasiswa E30, program studi PTI, terserah ya. Fakultas Teknik UNP tahun 2010 gitu ya. Ini udah tua banget ya. Ini contoh tugas saya waktu jadi mahasiswa gitu ya. Nah ini tugas saya waktu jadi mahasiswa, kita melakukan AUM ke anak teknik gitu ya. Nah ini dia. Diadministrasikan pada tanggal 9 bulan 10 2020. 2010 ya? Ya Allah, udah 10 tahun yang lalu saya jadi mahasiswa ya. Oke, kemudian kita akan lihat di sini. Nah, ini harus Anda buat. Maksudnya Anda buat kolomnya gitu ya. Kolom 1 nomor, kolom 2 bidang masalah, kolom 3 masalah keseluruhan, kolom 4 masalah berat. Ini kolom-kolomnya ya. 1 ini ini 1. Ini kolom kedua. Jadi jangan kurang ya. Ini kolom ketiga nih.
Kelompok 3 terdiri dari beberapa, ada masalah tertinggi. Kita warna-warnai biar Anda nggak nggak bingung-bingung banget lah. Saya aja bingung ya. Di warna-warni lah ya. Jadi ada berapa kolomnya? Ingat-ingat ya. Nah, ini jumlah dan ini rata-rata. Nah, ini harus Anda buat. Ada nomor di bidang masalah keseluruhan. Di masa keseluruhan ada tertinggi, terendah, jumlah, persentase, rata-rata per mahasiswa. Kemudian ada masalah berat, ada jumlah, ada rata-rata. Oke. Sampai di sini paham ya kotaknya? Ada 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Pas ya. Ini 10. Ini sesuai dengan tadi yang sudah kita pelajari. JDK, DPI, Anda harus hafal singkatannya ya. Kan kalau mau nulis panjang-panjang kan lama ya. Kayak yang buat individu gitu ya. JDK, DPI, HSO, USG. Ada 10 ya. Di sini juga jangan salah 25, 20, 15, 19, 15, 15. Paham ya? Oke. Nah, ini tertinggi. Nah, ini PR ini. Gimana dapat angka 9? Nah, coba. Kira-kira gimana? Ada yang bisa? Nggak ada. Gitu ya. Jadi, tadi nilai yang per individu, nah ini ya, ini agak bingung saya jelasin. Ini kan individu nih ya. Ada di sini ada berapa nih tadi? Mahasiswanya ada berapa? Nggak ada dibuat ya? Oh nih, 30 anak ya? Berapa ya anaknya? Nggak ada anaknya. 34. Oke. Ada 34 anak ya. Jadi di kelas kita Anda ikuti hayalan saya. Anda masuk ke kelas teknik. Di teknik itu ada 34 mahasiswa. Anda kasih AUM 34-nya. Maka Anda akan dapat hasil pengolahan individual AUM 34 lembar. Ya, 34 lembar. Nah, 34 lembar itu tentu punya masalah JDK semua. Atau mungkin ada yang tidak. Dari 34 anak nih ya. Misal ya. Ini karena yang di home saya kelihatan ini adalah nama-nama Elsa misalnya. Elsa ngisi JDK 5 gitu ya. Elsa 5 ya. Elsa 5. Kemudian Fitriza ngisi kolom JDK ada 6. Kemudian ada lagi Novianti ngisi kolom JDK 4. Ada Salindra ngisi 8. Dan ada Faza ngisi 9. Pertanyaannya, siapa yang tertinggi? Faza. Berapa? 9 ya. Faza mengisi dengan jumlah 9. Maka Anda cek 34 anak tadi, oh yang tertinggi Faza 9, maka Anda tulis di sini 9. Berarti Anda harus memperhatikan ke 34 anak. Baru Anda dapat nilai 9 misalnya. Oke, udah nih ya, bagian JDK 1 baru. Kemudian kita akan mencari DPI. Oke, boleh di-mute dulu siapa yang itu bersuara? Nah, kita cari DPI lagi ya. Nah, DPI ini 15. Kita anggap kosong nih ya. Kosong dulu. Anda search lagi, gitu ya. Cari lagi. Fadlan ngisi 13, gitu ya. Rahma ngisi 12. Amalia ngisi 15. Maka siapa yang tertinggi? Amalia. 15. Kita isi DPI. 15. Oke, 15 ya. Oke. Paham? Cara mendapatkan angka 9, 15, 7, sampai ke 9. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham ya. Jadi caranya gimana? Kita cari satu dari 34 anak. 34 siswa. Oke. Anak. Selesai ya? Dapat nih. Setelah dapat yang tertinggi, maka Anda harus mencari yang terendah. Nah. Yang terendah sama dengan kayak tadi. Anda cari nih.
Ada yang 0. Kalau ada yang 0 udah pastilah dia terendah. Gampang. Begitu dapat 0, udah dapat 0 selesai. Selesai masalahnya, cepat kalau ini. Ada yang 1 terendah ya. Ini dapat ya, selesai. Sehingga jumlah di sini 1. Di sini 120 ya, dijumlahin ini ya. Kalau pakai Excel ini gampang ini ya. Ini tinggal zoom gitu ya. Zoom gitu ya. Jadi nggak sesusah kalau pakai Word gitu ya. Makanya saya dulu suka ngerjainnya tuh pakai Excel gitu ya. Nah, jumlah ini dapatnya dari mana 98? Kira-kira? Dari jumlah 34 anak. Nih, si Fadlan tadi 13. Silviana 12. Ganda 15. Dijumlah. Sampai 34. Ternyata jumlahnya adalah 98. Berarti totalnya, Bu? Iya, total 34 anak untuk JDK. Untuk JDK, satu-satu ya. Untuk DPI totalnya 219. Gitu. Paham? Paham? Paham, Bu, tapi susah gitu ya. Susah. Ulang, Bu. Bu mau bertanya. Siapa dulu? Ya, Fadlan dulu, silakan. Gini Bu, misalnya kan Bu, di nilai tertinggi itu terdapat 2 anak yang misalnya di JDK itu kan Bu, terdapat 2 anak yang mempunyai nilai tertingginya itu sama-sama 9. Jadi itu gimana Bu? Oh, nggak apa-apa, kan nggak ada nama di sini. Kita cuma nyari yang tertinggi. Enggak, maksudnya kan dari 34 anak, itu kan di JDK-nya itu yang tertingginya itu ada dua orang gitu Bu, 9-nya. Itu Nggak gimana? Nggak apa-apa, kita cuma nyari yang tertinggi di sini. Oh, gitu. Misalnya, iya, misalnya untuk yang ini, PDP ya, aduh 2 orang dapat 24. Ya, yang penting tertinggi 24 berarti ya. Kan gitu ya. Kita nyari yang tertinggi, walaupun yang dapat 9 itu ada 5 orang. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa. Berarti nggak masalah kan, Bu? Nggak masalah. Oke, apalagi tadi yang mau ditanyakan, silakan. Sampai jumlah tadi. Mengerti? Boleh nanya dulu? Yang minum boleh minum dulu. Silakan. Paham? Mau minta tolong diulang, Bu, yang jumlahnya tadi. Oh, yang jumlah. Oke. Yang jumlah ya. Ntar ada semut. Sorry. Nah, untuk yang jumlah, itu dengan cara Anda jumlahin 34 anak. Siapa yang nanya tadi? Amalia, Bu. Amalia. Jadi Amalia dan teman-teman semua, misalnya 98 ya. 98 ya. Jawaban kita 98. 98 itu dapat dari mana, Bu? Amalia jumlahkan. Nilai Fadlan, nilai Novianti, nilai Amalia, sampai 34 anak di kelas Amalia dijumlahkan, dapat 98. Gitu ya. Untuk JDK baru ya. Sama dengan Anda melihat yang tertinggi terendah, maka Anda menjumlahkannya. Paham sampai situ? Itu jumlahkan tuh yang mereka pilih aja kan, Bu? Iya, yang di sini tadi nih. Nih, misalnya si Desri ini. Desri ini kan ngisi 1 cuman. Ya kan? Iya. 1. Kemudian si Respi 6. Berapa tuh? 7 ya? 7. Tambah di sini Peri ngisi 1. 8. Tambah lagi Reza ngisi 2. 10. Lupain terus sampai dapat 98. Paham? Paham, Bu. Paham. Bu. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Paham sampai situ? Paham ya? Insya Allah. Oke. Maka kita akan masuk ke persentase. Oke, ini paham ya berarti ya. Sama nih semuanya ya. Oke, sama semuanya. Oke. Sekarang persentase. Ini udah ada rumusnya ya. AG 54, berarti ini ya.
Persentase cara nyarinya, jumlah dibagi 25, dibagi 34, dikali 100. Jadi jumlah masalah kelas dibagi 25, jumlah ini, dibagi lagi jumlah anak-anak 34, dikali 100 ya. Jadi sama dengan, sekali lagi ya, sama dengan jumlah ini, jumlah total masalah untuk JDK, dibagi jumlah soal 25, dibagi lagi jumlah anak 34, dikali 100. Nah, betul kan? Dapatlah 11,59. Kalau kita mau kurangin nolnya, dapatnya 11 berapa tuh? 11,5 gitu ya. Gimana? Paham? Untuk persentase? Izin bertanya, Bu. Yes, silakan. Ini Bu, untuk menghitung persentase tadi kan jumlah masalah JDK dibagi yang tidak masalah kan Bu? Nah, habis itu hasilnya baru dibagi jumlah anak atau langsung dibagi sebelumnya tadi Bu? Kalau bagi kan prinsip itu ya, prinsip matematika ya. Bagi dan kali sama kuat ya. Bagi aja semuanya langsung. Jadi langsung aja. Baik, Bu. Langsung aja ya. Kecuali kalau dia tambah dan kurang, baru dia ada yang kuat, ada yang lemah kan. Kalau untuk apa namanya, bagi kan, dan bagi itu sama aja gitu ya. Mau Anda bagi dulu, bagi lagi sekali lagi, kali lagi, itu nggak apa-apa juga. Yang penting pokoknya dibagi 25 sama 34 jumlahnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Rata-rata? Persen udah ya? Kalau rata-rata gampang ya. Tinggal 98 dibagi jumlah siswa ya. 98 adalah jumlah masalah dibagi jumlah siswa. Itu adalah rata-rata. Oke, paham? Paham sampai di sana? Paham ya? Tidak ada masalah? Banyak masalah setelah mengerjakan AUM? Oke, sudah ya? Nah, kemudian di sini ya, kalau ini 120 hasil sum dari 9 tambah ini, tambah ini, tambah ini. 1 juga hasil jumlah dari ini, tambah ini, tambah ini. Ini juga hasil sum dari ini, tambah ini, tambah ini. Kalau ini enggak hasil sum ya. Ini dibuatnya hasil sum ya, harusnya enggak ya. Ini adalah ini, 155 ya. Sama dengan ya, ini dibagi 2, 25, dibagi 34, dikali 100. Jadi persennya sebenarnya 17% gitu ya. Salah tadi itu ya. Nggak boleh di sum itu. Ini juga nggak boleh di sum ini. Ini sama dengan ini dibagi 34. 38. Oke, ini pakai rumus sama yang di atas. Ini juga pakai rumus bahwa jumlah ini dibagi jumlah siswa 34 anak. Oke, sampai di sini boleh nanya lagi? Silakan. Paham? Paham? Paham atau bingung? Waktu dijelaskan kelompok gimana? Paham nggak? Kelompok jelasin sampai sini nggak? Nggak ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau nggak ada, kita pindah ke kolom masalah berat ya. Kalau masalah berat sama nih. Anda lihat 34 anak. Untuk JDK berapa jumlah masalah terberat? Jumlah masalah beratnya. Totalnya ya, 24. Maka tulis 24. Jadi nggak ada tinggi terendah ya, langsung ditulisnya aja. Jumlah berapa? 24. Rata-rata per mahasiswa berapa? Itu gampang. Misalnya nih, ya, COVID. Dengan oke. Nah gitu ya. Kalau ini cuman jumlahin doang. Oke. Kalau nanti diisi di sini dosen pembimbing yang mau konsultasi sama dosen pembimbing berapa orang? Misalnya 10 orang. Yang mau konseling dengan orang tuanya, mau cerita sama ahli lain 5 orang. Nanti diisi 5 orang. Yang mau nggak ingin konsultasi
Yang sama teman mau konsultasi ada berapa orang? 4 orang gitu ya. Yang sama orang tua mau konsultasi ada 5 orang. Yang nggak ingin konsultasi berarti yang nggak mau konsultasi berarti ada 20 orang. 10 orang ya. Nah gitu ya. Ini nggak rapi. Nanti kalau Anda rapi ya. Saya nggak rapi. Oke. Oke, gitu aja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Tanda tangan Anda di sini. Nama, NIP, belum ada NIP. Udah paham? Kalau udah paham, berarti kita selesai. Saya akan kasih tugas untuk minggu depan mengerjakan AUM. Silakan bertanya dulu. Sebelum saya tutup. Berat, Bu. Ya gimana? Anda nanti magang harus ngerjain ini. Jadi latihan dari sekarang, gitu ya. Nggak apa-apa. Berakit-rakit ke hulu, gitu ya. Berenang-renang ke tepian. Ayo, silakan. Boleh, boleh. Ada yang mau nanya? Yang ragu-ragu? Kalau nggak berarti udah fix. Saya tinggal kasih tugas. Silakan. Ini ada 54 orang. Udah hafal, udah ngerti semua 54-nya. Ini banyak yang kameranya nggak hidup. Coba hidupin dulu. Jangan-jangan sambil tiduran lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Iya sayang, yang mana anaknya nih? Siapa namanya? Ini perkenalkan nama saya Faza. Oh iya, Faza. Silakan. Nah, saya di sini ingin bertanya mengenai AUM-nya itu nanti AUM-nya itu dari mana ya, Bu? Kan AUM tuh sudah ketetapan atau enggak, Bu? Oh, bagus pertanyaan. AUM itu memang sudah ada. Udah dibuat sama orang. Sama para ahli BK sudah dibuat, gitu ya. Ini bukunya, gitu ya. Kelihatan nggak sih? Tuh. AUM ya, alat ungkap masalah. Di bukunya. Nomor jawabannya saya liatin tadi. Ini udah dibuat sebanyak 5 format. Kalau yang umum ya, udah dibuat 5 format buku ini. Ada di mana, Bu? Ada di lab, lengkap. Kelima-lima formatnya ada dari SD sampai mahasiswa, gitu ya. Sebenarnya masalahnya lab dikunci ya. Nah, ada di sana, gitu ya, Faza ya. Udah dibuat sama ahlinya. Anda tinggal pinjem, tinggal apa ya? Tinggal pakai, gitu ya. Gantian, biasanya Anda boleh pinjam di lab, gantian, gitu ya. Nah, nanti kita pikirkan gimana caranya gitu ya. Kalau lembar jawabannya bisa saya kasih aja. Tapi kalau bukunya saya nggak, saya punya 1 cuman gitu. Gimana saya minjamin gitu ya. Nanti kita cari caranya gimana Anda bisa punya buku, bukan punya. Bukunya nggak boleh difotokopi ya. Jadi nggak boleh sebenarnya ya. Buku ini ada hak ciptanya, jadi nggak boleh difotokopi sembarangan. Anda akan ini gitu ya, akan kena sanksi menduplikatkan buku orang gitu ya, karena ini alat gitu ya, jadi nggak boleh difotokopi sembarangan gitu ya. Biasanya sekolah-sekolah tertentu dia punya. Ini ada sekolah-sekolah yang kalau Anda ke sekolah itu dia sudah punya, misalnya Anda ke SMP A gitu ya, itu udah ada di sekolah itu, jadi Anda tinggal pinjem pakai gitu ya. Tapi ada juga yang nggak punya dia. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau saya punya 55 seriesnya saya punya gitu ya. Karena saya dulu kan kuliah PPK dikasih ya. Kalau Anda mau punya, Anda kuliah dulu pendidikan profesi, dikasih nanti. Sama, nah, jadi itu tadi saya menjelaskan manual. Manual ya, pengolahan secara manual. Sama dengan sosiometri kemarin ada manual, ada yang berprogram. Nah, yang berprogram itu harganya berapa ya? 1 AUM itu berapa juta gitu ya? Saya lupa gitu ya. Apa 1 paket itu berapa juta saya lupa.
Nah, lab kita dulu mau beli, tapi kayaknya uangnya nggak cukup gitu ya. Dan nggak tahu saya kapan cukup uangnya, jadi nggak jadi beli gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah punya aplikasinya, kita tinggal input. Kalau di kampus saya dulu, kita tinggal input, tek, 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 tek. Kita nggak ngitung, nggak kayak tadi nyari terendah, tertinggi, jumlah itu nggak ada. Itu udah dikerjain sama komputernya gitu loh. Kita tinggal masukin, misalnya Natasha gitu ya, Natasha yang di checklistnya nomor 1, nomor 2, kita tinggal inputin di situ ya. Selesai gitu ya. Nah, gitu ya. Saya nggak punya gitu ya. Tapi coba kalian tanya-tanya, kalau mau tanya-tanya sama senior-senior, kali ada yang punya, pernah ada yang jual dari kampus sebelah gitu ya. Kampus sebelah yang ada di Bengkulu gitu ya. Jadi dia pernah jual aplikasi berbasis Excel gitu ya. Jadi dia pernah jual, sehingga kalau Anda mau pakai ya coba aja gitu ya. Tapi lebih baik manual. Kenapa? Karena nanti begitu Anda praktek magang, Anda nggak shock lagi gitu ya. Oh, udah pernah kok saya ngejain ini gitu loh. Gitu, ya. Tapi kalau mau coba-coba tanya-tanya, boleh lihat-lihat ya, sekedar untuk dapat apa namanya? Dapat pengetahuan yang lain gitu ya. Boleh coba-coba cek. Tapi benar-benar dicek. Takutnya saya kan ada salah programnya gitu ya. Dia bikin versi Excel gitu ya. Nah, kabar baiknya ada anak teknik yang mau bikinin kita webnya gitu ya. Jadi dia mau bikinin web untuk AUM. Karena katanya ada mahasiswa BK yang mengeluh cara mengisi AUM sehingga dia menjadi inspirasi buat dia dalam melaksanakan membuat skripsinya. Jadi dia anak teknik IT, dia mau bikin web untuk mengolah AUM. Gitu. Nanti kalau jadi, saya bagi-bagiin gitu ya. Tapi kalau nggak jadi, belum jadi ya, nggak mungkin jadi seminggu ini gitu ya, karena kan buat skripsinya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti saya akan bikinin tugas. Gimana caranya nanti kita koordinasi sama Mbak Putri juga ya, di lab gitu ya. Apakah ada soft file-nya nanti yang bisa dibagikan gitu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Lara. Ya, Bu. Itu, Bu, kan ngisi AUM-nya tuh biasanya kan ke sekolah-sekolah gitu kan, Bu. Nah, di sekolah-sekolah itu, Bu, biasanya guru ataupun kepala sekolahnya itu minta surat keterangan minimal dari prodi itu, Bu. Biasanya kalau boleh masuknya, Bu. Nah, kami gimana itu, Bu, solusinya? Atau kami minta surat dari prodi atau gimana, Bu? Kata kemarin tuh solusi dari sekolah yang kemarin, kalian bisa minta ini surat dari prodi, mungkin di WA saja, kata seperti itu. Oke. Nah, itu emang kendala sekarang gitu ya. Jadi kemarin saya sempat marah gitu ya. Saya marah sama 2 kelasnya. Karena ada yang tiba-tiba mau saya subuh-subuh gitu ya. Nggak subuh-subuh juga sih, pagi-pagi. Ibu katanya mahasiswanya bla 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 bla, panjang gitu ya. Saya itu antara sadar nggak sadar baca. Jadi saya emosi gitu ya. Nah, katanya kesannya memaksa sekolah untuk mengizinkan masuk katanya gitu ya. Saya nggak tahu yang siapa anaknya. Saya tanya siapa anaknya gitu ya, biar saya marahin dia, nggak mau ngasih tahu siapa anaknya. Jadinya semuanya kena gitu ya. Nah, jadi kalau memang sekolahnya minta seperti itu, coba hubungi Mbak Rara. Kalau Mbak Rara bersedia ngasih secara virtual, mungkin Anda dikirimin soft file-nya, Anda print sendiri, kasih ke sekolah, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi coba hubungi Mbak Rara, Mbak, kami mau ngadain ini, cuma sekolah minta surat ini, bisa nggak tolong buatin gitu ya. Nanti print sendiri gitu, jadi Anda dikasih soft file gitu sama Mbak Raranya gitu ya. Atau kalau Anda di Bengkulu, mungkin Mbak Rara mau, ya udah ambil aja ke kampus. Kan ke kampus itu boleh masuk dengan syarat Anda punya kepentingan yang jelas. Misalnya mau masuk ke prodi BK, mau ngambil surat, nah itu boleh masuk. Tapi kalau cuma buat kumpul-kumpul kan emang ditutup dekanat ya. Gitu. Jadi silakan coba. Nanti kita pikirkan. Atau nanti yang ngisi nggak mesti sekolah gitu ya. Maksudnya tetangga Anda aja ngisi. Misalnya di sekitar Anda ada anak SMP 10 orang, ya udah suruh ngisi 10 orang. Ada anak SD 5 orang, SD 5 orang, SMA 5 orang, ngisi SMA 5 orang gitu ya. Nanti kan Anda bikin laporan kelompoknya berarti 3, SD, SMP, SMA gitu ya. Gitu. Jadi Bu, itu berarti nggak harus satu kelas ya Bu? Ya, kalau untuk AUM tidak mesti. Beda sama sosiometri kemarin, kenapa saya bilang harus satu organisasi atau satu kelas? Karena kan kita mau menghitung hubungan sosial. Kalau AUM kan tidak. Kita AUM kan lebih ke individu sebenarnya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ada? Ada tidak ada? Ibu. Nggak ada nih. Saya, Bu. Iya, silakan. Bu, kalau misalkan cuman satu orang atau 2 orang kayak gitu kan, Bu, kita nggak bisa memperhitungkan rata-ratanya, Bu. Kalau minimal 5 lah ya. 5 satu kelompok gitu ya. Misalnya anak SD ada 5 orang, kan bisa satu gitu ya. Udah bisa dicari 5 rata-ratanya. Berdua aja bisa dicari kok rata-ratanya kan. Tapi yang jelas mungkin nanti saya pingin jumlahnya 20 anak gitu ya, walaupun 20 itu berbeda. Oh di kampung saya itu ada mahasiswa 4 orang gitu ya. Anak SD 7 orang gitu ya, kan nggak masalah gitu ya. Yang penting Anda bisa mencobakan ke 20 orang anak gitu ya. Tapi kesusahannya nanti Anda harus punya alatnya tentu 4 buah. Atau saya mau ke arisan Ibu RT aja gitu ya. Kali kan ada arisan RT kan gitu ya. Jadi begitu arisan RT Anda datengin gitu ya. Nitip ke mamanya gitu. Mah, saya mau ikut arisan RT hari ini gitu. Nanti Anda kasih kue kotak ibu-ibu RT-nya gitu ya. Karena ada arisan RT ya kalau di kampung-kampung. Di kompleks saya aja ada arisan RT-nya gitu ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau ibu-ibu berarti Anda pakai AUM yang ke? Masyarakat. 5 masyarakat. Anda kasih. Ada lagi? Bu. Ya. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan saya keluar masuk, Bu, kan gangguan sinyal. Oke. Jadi saya ingin bertanya tadi, maksimal orangnya tadi berapa ya, Bu? Maksimal apa? Maksudnya sekelas? Kalau maksimalnya nggak ada, saya. Boleh berapa orang pun. Nggak ada maksimal ya. Minimalnya, Bu. Kalau minimalnya tadi belum saya kasih tugas ya. Kalau minimalnya nanti tugas, kalau minimal itu bisa 1 orang. Misalnya saya ingin tahu nih apa masalah Ivan, saya langsung kasih AUM ke Ivan gitu. 1 orang aja, nggak perlu saya kasih ke semua kelas gitu. Jadi kalau minimalnya nggak ada, kalau secara teorinya nggak ada. Oh saya ingin tahu masalah Rahma apa sih? Ini Rahma tolong kamu isi AUM-nya ya, gitu ya. Rahma isi sendiri, selesai gitu ya. Tapi yang kita cobakan kan 1 kelas gitu ya, biar kita terlatih gitu ya. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya lagi. Apa? Yang data kelompok itu tadi, Bu, kan misalnya nyebar AUM 1 kelas. Nah, 1 kelas itu kan otomatis 1 kelompok. Nah, itu tuh dalam apa sih pengadministrasiannya ya, Bu? Itu nanti tuh jumlah kelompoknya tuh 1 atau 1 kelas itu dibagi beberapa kelompok, Bu? Kalau beda-beda ya? Iya. Misalnya 1 kelas aja gitu. Oh, 1 kelas ya 1 aja. Kalau kelompok 1. Jadi, ya. Makasih, Bu. Kecuali kamu ngerjainnya kayak Ibu contohin tadi, 5 ke anak SD, 5 ke anak SMP, 5 ke masyarakat. Nah, itu berarti ada 3 gitu kan? Iya, Bu. Ada lagi? Silakan. Pas, udah siap ya untuk bertarung melakukan AUM. Ini ada yang udah pengalaman nih. Yang udah magang udah pengalaman ya. Kecil lah ini. Bu, izin ya, Bu. Apa? Silakan, Vika. Tadi kan Vika juga keluar masuk Zoom, berhubung sinyal juga di situ. Nah, yang bagi Vika tuh nggak ngerti yang bagian apa ya? Yang masalah itu bagian kedua itu loh, Bu. Format kedua itu gimana? Format kelompok? Iya. Iya. Yang bagian mana yang tidak mengerti? Hampir semua sih, Bu. Karena dari tadi tuh suara Ibu tuh nggak bergelombang, Bu. Jadi jelas. Kelompok ya? Iya, Bu. Kalau kelompok, seperti saya bilang gitu ya, untuk ngisi masa ini ada kotaknya, ada 1, 2, 3, ada 8, ada 9 kotak ya. Ini ada 9 kotak kelihatan. Dari 9 ini, JDK yang pertama, dapat 9 dari mana gitu ya. 9 itu dapat dari 34 anak, karena jumlah kelas ini 34. Anda lihat yang tertinggi, 9, maka Anda tulis di sini 9. Jadi 34 anak tuh Anda lihat, tek semuanya, oh paling tinggi 9. Begitu sampai ke bawah, ini 15 yang tertinggi. Terendahnya, kalau terendah gampang, begitu ada 0, maka 0 pasti yang terendah, gitu ya.
Jumlah, maka Anda jumlahkan semua anak. 34 anak Anda jumlahkan. Jumlah Faza, Ivan, Rahma Anda jumlahkan, dapat 98. Untuk persentase, persentase itu adalah jumlah dibagi item 25, dibagi jumlah siswa 34, dikali 100. Ini rumusnya ya. Dapatlah nilainya. 11%. Ya, ini persennya boleh dikurangi 0 ya. Ya, dapat 12%, 26%, begitu seterusnya. Untuk rata-rata per mahasiswa tinggal bagi jumlah dibagi dengan jumlah siswa. Jadi jumlah 98 ini tadi dibagi dengan jumlah siswa dapatlah 3. Jadi setiap individu rata-rata punya masalah 3 untuk JDK. Ya, begitu seterusnya. Masalah berat juga Anda tinggal jumlahkan 34 anak itu berapa jumlah masalah berat untuk JDK-nya, untuk BPI sampai ke USG. Rata-ratanya juga gitu ya. Tinggal dibagi 24 dibagi 34 dikali 100 dapat ini. Udah, gitu ya. Gimana? Paham? Paham atau hilang lagi? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Hari mulai hujan dan badai lagi gitu ya. Ini emang lagi musimnya kayaknya ya. Kalau di luar negeri lagi turun salju, di Indonesia lagi turun hujan. Dan gitu ya. Orang lagi badai salju, kita lagi badai hujan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Habis? Bu, izin bertanya, ya, Bu. Silakan Sulastri. Nanti kan Bu, dia tuh misalkan kasih ke orang tua, ada yang SD, SMP, SMA, itu nanti masuk ke AUM masyarakat, Bu? Kalau orang tua, walaupun dia tamat SD, tetap dikasih masyarakat. Kan dia statusnya sekarang, gitu ya. Bukan status pendidikan terakhir ya. Status berarti dia sekarang. Dia bisa, dalam satu AUM itu bisa beda-beda AUM-nya, Bu? Enggak, jenisnya? Enggak. Jadi gini, kalau kamu ngasih ke anak SD, kamu kasih AUM SD. Kamu ke anak SMP, kasih AUM SMP. Tapi kamu ke ibu-ibu yang sudah tidak sekolah, walaupun dia tamat SD, kamu kasih AUM masyarakat. Ya? Ngerti? Berarti dia nggak bisa digabung, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa. boleh. Nggak bisa. Jadi dia 5 AUM tadi tuh, kasih ke 5 beda ya. Ini SD. Hanya boleh kamu kasih ke anak yang sedang SD. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sebenarnya belum bisa ngisi. Yang ngisi kamu. Kalau SD itu biasanya kelas 1 ya. Ya, kecuali SD sekarang udah bisa baca sih sebenarnya. Nah, begitu. Yang kedua, untuk SMP. Maka kamu harus kasih ke anak SMP cuman. Gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, masyarakat, kalau dia sudah nggak sekolah, misal gitu ya, dia cuma tamat SMP, tapi dia sudah menikah, sudah punya anak, gitu ya. Ya, anak kasih AUM masyarakat. Gitu ya. Atau dia tamat SMA, tapi sekarang dia sudah bekerja. Nah, ngasihnya berarti AUM masyarakat, bukan AUM SMA. Jadi bukan latar belakang sekolahnya ya, tapi saat itu dia berada di posisi apa gitu ya. Gitu. Misal saya gitu ya, ketika saya S3 nih. Nah, kalau saya lagi S3, saya dikasih AUM apa? Mahasiswa gitu ya. Karena saya jabatannya jadi mahasiswa. Gitu. Jadi saat itu dia jadi apa gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Paham 100% ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup nih. Sudah asar juga, biar kita sholat dulu. Paham ya? Nanti kalau ada yang bertanyakan, boleh tanya di grupnya masing-masing. Nanti saya akan jawab dan coba jelaskan lagi yang belum paham ya. Oke? Jelas? Ya. Jelas, Bu. Oke, selamat sore. Terima kasih sudah menyimak.